Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali dalam ibadah hari ini. Ibadah hari ini adalah Minggu Advent yang keempat, sekaligus yang terakhir sebelum kita memasuki Natal minggu depan yang akan kita rayakan bersama-sama. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita untuk kita memuji, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan sabdanya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada minggu ini kita masuk ke dalam pembacaan Advent kita yang keempat. Roma pasal yang pertama ayat yang kedua hingga ayatnya yang keenam. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa,
Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepadanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Bagi kita orang percaya pada saat ini, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita diajak untuk menghayati iman yang sesungguhnya, bahwa hidup kita mutlak adalah milik daripada Tuhan Yesus. Sebab dialah yang telah menebus akan dosa pelanggaran kita, dan dari perhambaan dosa kita dipanggil untuk menjadi hamba daripada Kristus. Sehingga status kita pada saat ini adalah hamba milik Yesus. Sebagai hamba milik daripada Kristus, kita memiliki panggilan dan tanggung jawab ketaatan dan kepercayaan kita hanya kepada Kristus yang telah menebus kita. Hidup dan pengabdian kita adalah umat yang kudus. Tuhan juga membekali kita dengan kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal hanya dari Dia seorang, untuk mampu hidup di dalam panggilan yang telah Dia berikan kepada setiap kita yang telah dipertobatkan. Hal ini adalah dasar bagi kita untuk berpijak di dalam dunia ini sebagai seorang pengikut Kristus, di mana orang Kristen hidup pada situasi yang tidak bergantung dan tidak dipengaruhi oleh dunia ini, tetapi mutlak bergantung hanya kepada Allah saja. Di masa Advent ini, seperti pengenalan diri yang telah dinyatakan oleh Paulus dalam bacaan kita tadi, demikian jugalah harusnya pengenalan diri kita dinyatakan sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus, bahwa kita adalah hamba milik daripada Yesus untuk selalu taat kepadanya. Lilin Advent yang berwarna ungu, yakni lilin yang keempat, akan dinyalakan. Biarlah kita yang terpanggil dan yang telah diselamatkan dapat memperlihatkan diri kita kepada dunia sebagai seorang pengikut Kristus yang bertanggung jawab dan juga memberi diri dengan penuh ketaatan menjadi anak-anak Allah yang dikuduskan dan juga dikasihinya. Lilin yang keempat akan dinyalakan dan biarkanlah kita semua dapat memaknainya. Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Advent yang keempat. Dan di minggu ke depan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Biarlah di masa Advent yang keempat ini kita boleh hadir dan boleh memaknainya secara pribadi. Marilah kita memulai ibadah kita yang diawali dengan dasar ayat dari Mazmur 117 ayatnya yang pertama dan kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Biarlah ibadah kita pada saat ini didasarkan pada satu pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Kita bersyukur kita akan menyambut Natal minggu depan, di mana kita akan memperingati kedatangan Immanuel. Immanuel, Sang Penolong, Sang Penebus umat-Nya.
Immanuel. Datanglah terang fajar. Oh, datanglah terang fajar, hibur umatku Israel. Halakanlah gelap suram dan bayang-bayang maut kejam. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Datanglah Immanuel yang memberi damai dan pengharapan. Oh, datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan, menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita masing-masing dari kita, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun di dalam rumah, marilah kita datang kepada Tuhan secara pribadi, datang dengan kerendahan hati, datang dengan segala keterbukaan diri kita. Datanglah untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Di muka Tuhan Yesus, di hadapan-Mu ya Allah, kami datang dengan kerendahan hati kami. Kami datang dengan membuka segala keterbukaan diri kami. Kami membawa segala pikiran kami dan hati kami. Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau adalah Allah yang Maha mengerti segala sesuatu. Engkau tahu apa yang sudah kami lakukan. Engkau tahu apa yang kami pikirkan. Engkau tahu apa yang kami perkatakan. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau ketika kami berkata-kata, ketika kami berpikir, kami tidak mencerminkan kasih setia-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau keberadaan diri kami di tengah-tengah keluarga kami, di
di tengah lingkungan kami. Tanpa kami sadari, kami membuat orang lain tidak nyaman. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami dengan keberadaan kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dengan kerendahan hati kami mohon belas kasih-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon pengampunan. Biarlah kami mau menaikkan seluruh doa pengakuan ini di hadapan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan iman percaya yang dimiliki oleh setiap diri kita, biarlah kita boleh meyakini bahwa ketika kita mengaku di hadapan Allah, seluruh dosa dan pelanggaran kita boleh mendapatkan pengampunan. Maka daripada itu, pada saat ini marilah kita dengarkan berita anugerah yang diambil dari 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-9 sampai ke-10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian berita anugerah. Kiranya berita anugerah ini dapat menjadi kekuatan bagi kita untuk dapat hidup seturut dengan kehendak Allah. Sebagai umat yang telah diampuni Tuhan, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita baharui komitmen kita dengan membaca dari 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Menjalani hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan memang tidak mudah. Akan ada suka dan duka yang kita lewati. Tapi berita sukacitanya adalah Tuhan Yesus selalu menuntun hidup kita sehingga kita bisa mampu melewati apapun. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita. Yesus menuntun hidupku, hatiku bersukacita, siang malam dimanapun ada Yesus menuntunku. Dia menuntun, Dia selalu menuntunku. Dengan pasti ku mau ikut, karena Dia menuntunku. Ku mau pegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Ku mau memegang tangannya dan senang ikut langkahnya. Suka duka dan apapun, ada Yesus menuntunku. Dia
Sekali lagi kami datang menghadap hadirat-Mu. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur Tuhan ketika pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Mengucap syukur Tuhan ketika Engkau masih memanggil kami untuk kami boleh hening sejenak, untuk kami boleh teduh sejenak, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong setiap diri kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti akan firman yang akan disampaikan. Sertai hamba-Mu juga yang akan memberitakan firman pada saat ini ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk masing-masing setiap diri kita boleh membuka Alkitab kita atau Alkitab kita atau Alkitab yang ada di dalam HP dari Yesaya pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14. Bunyinya, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, tidak terasa kita minggu depan sudah merayakan Natal. Dan kita menyambut atau mengingat bahwa Sang Immanuel itu sudah datang ke dalam dunia. Merupakan suatu sukacita ketika di dalam kitab Yesaya dikatakan Immanuel itu akan datang. Immanuel itu akan diberikan sebagai suatu tanda. Ngomong-ngomong tentang tanda atau berbicara mengenai suatu bukti, Bapak Ibu, pastinya kita sebagai orang-orang percaya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi atau secara khusus ketika kita berbicara tentang usaha atau di dalam sebuah perusahaan, kita pasti mengenal akan adanya tanda atau bukti. Apapun kita membutuhkan bukti, bukti pengeluaran, bukti kas, semuanya harus ada bukti. Biasanya berupa apa? Berupa kertas. Kertas yang bisa menjadi legalitas untuk bisa dilihat dan menjadi bukti. Dan bukti biasanya juga dipakai untuk menjadi jaminan kepercayaan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, begitu juga dengan satu kisah di mana di sebuah daerah ada seorang pengusaha. Dia seorang pengusaha yang usahanya tidak terlalu besar, tetapi dia seorang tokoh, seorang pengusaha yang cukup dikenal di antara rekan-rekannya. Nah, seperti biasanya namanya pengusaha, namanya usaha, pasti ada tantangan, ada persaingan satu dengan yang lainnya. Nah, pengusaha ini juga mengalami persaingan. Ada lawan yang ingin menjatuhkannya, ingin menjatuhkan usaha yang sedang dia geluti. Nah, ketika pengusaha ini mendengar berita itu, apa yang dirasakan? Pastinya merasakan rasa takut, merasa khawatir. Karena yang harus dia pikirkan bukan hanya tentang dirinya, tetapi dia harus memikirkan bagaimana usahanya harus berjalan dengan baik, sehingga itu menjadi jaminan untuk karyawannya. Nah, di tengah tekanan, di tengah rasa takut dan khawatir yang sedang dia rasakan, tiba-tiba dia didatangi oleh satu orang yang dia tidak kenal.
Tetapi satu orang ini membawa suatu berita yang baik. Dia mengatakan bahwa saya diutus oleh pengusaha Teguh untuk datang kepada Pak Kurniawan. Pak Teguh mendengar apa yang sedang dialami oleh Pak Kurniawan, bahwa perusahaan Bapak sedang mengalami ancaman. Maka utusan ini, yaitu Pak Dodot, mengatakan, Pak Teguh mengatakan, jangan takut, Bapak harus teguh, harus tahan hati, tenang. Yakinlah bahwa kedua pesaing Bapak itu tidak akan semudah itu menjatuhkan perusahaan Bapak. Lanjut Pak Dodot mengatakan, jika Pak Kurniawan tidak percaya, Bapak dapat meminta bukti atau tanda kepada Pak Teguh bahwa Pak Teguh serius akan menolong Bapak. Pak Kurniawan sebagai seorang pengusaha mengatakan, jangan begitu Pak, mana saya berani meminta bukti kepada Pak Teguh. Beliau kan orang yang sudah banyak menolong waktu masa-masa orang tua saya mendirikan perusahaan ini. Nah, Pak Dodot sebagai utusan melanjutkan percakapannya. Oke, mungkin Pak Kurniawan tidak berani meminta bukti itu. Tetapi Pak Teguh akan tetap memberikan bukti keseriusannya. Beliau serius akan menolong Bapak di tengah kesulitan yang sedang dihadapi. Dia akan mengutus orang lain untuk menghantarkan kontrak kerja itu. Kontrak yang akan menolong dan memperkuat perusahaan Bapak. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, bukti atau tanda sangat dibutuhkan untuk menyatakan keseriusan, untuk menyatakan atau menjadi jaminan akan sesuatu. Begitupun dengan janji Immanuel yang akan datang, yang diberitakan oleh Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz. Immanuel yang akan datang adalah menjadi jaminan atau bukti yang diberikan Allah kepada Ahaz dan orang Yehuda pada masa itu. Raja Ahaz dan Yehuda yang sedang mengalami ancaman bahwa Raja Aram dan juga Raja Israel akan menyerang negaranya. Dan sudah pasti ketika Raja Ahaz dan orang Yehuda ini tahu bahwa Yerusalem akan diserang, mengalami rasa takut dan juga khawatir. Dan secara manusia, kekhawatiran itu meliputi seluruh bangsa. Dikatakan bahwa maka hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Di dalam Yesaya 7 ayatnya yang kedua. Tetapi Allah Sang Immanuel itu adalah Allah yang maha hadir, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kasih, dan Allah yang maha tahu. Ketika Raja Ahaz dan bangsa Yehuda mengalami kekhawatiran dan ketakutan, Dia memberikan penghiburan dan kekuatan. Dikatakan bahwa di dalam Yesaya 7 ayatnya yang keempat, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang, janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena
kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia. Tuhan menyampaikan pesannya melalui Nabi Yesaya. Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang di tengah semuanya ini, di tengah ancaman yang sedang kamu alami ini. Aku Allah yang sudah menyertai bangsa ini. Aku Allah yang sudah memimpin bangsa ini sejak nenek moyangmu, akan tetap menyertai kamu. Aku akan menguatkan kamu di tengah kondisi yang tidak aman ini. Bukankah ini suatu penghiburan Bapak Ibu? Ketika di tengah ketakutan, di tengah kondisi kekhawatiran yang dialami manusia, ada kekuatan, ada penguatan, penghiburan yang diberikan. Tetapi Allah yang Maha Tahu ini sangat memahami umatnya. Allah tidak hanya mengutus Yesaya untuk memberikan penghiburan saja, tetapi Allah juga melalui Yesaya menyampaikan jaminan, janji atau bukti ini, bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan Immanuel. Ini adalah bukti dan janji yang diberikan oleh Allah kepada Ahaz dan bangsa Yehuda. Karena Allah tahu, tidak semudah itu Ahaz dan bangsa Yehuda diyakinkan akan penyertaan Allah. Dan janji yang diberikan oleh Allah ini, bukti yang diberikan oleh Allah ini, juga ditegaskan secara sempurna di dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu kepada bangsa Israel yang sedang mengalami penderitaan, bangsa Israel yang sedang mengalami tekanan di bawah pemerintahan Romawi. Pada masa itu Tuhan memberitahukan kepada satu orang wanita. Tuhan melalui malaikatnya mengatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bukankah itu suatu jaminan atau bukti yang diberikan oleh Allah? Kasih yang sangat besar dinyatakan. Allah tahu manusia sulit untuk percaya kalau tidak melihat, sehingga Allah memberikan tanda yang dapat dilihat itu. Dan Sang Immanuel ini yang diberikan oleh Allah digambarkan di dalam Yesaya 9 ayatnya yang kelima, sebagai lambang pemerintahan, sebagai penasehat ajaib, sebagai Bapa yang kekal, dan sebagai Raja damai. Di dalam diri Tuhan Yesus kita melihat bahwa segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi ada di dalam dirinya. Kita melihat di dalam kehidupannya bahwa tidak ada orang yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada Tuhan Yesus. Di dalam diri Tuhan Yesus kita melihat Allah pribadi yang dapat menyembuhkan orang yang sakit. Di dalam diri Tuhan Yesus kita melihat sebagai penasihat yang ajaib. Karena di dalam diri Tuhan Yesus ada roh hikmat, pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, dan roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan melalui Tuhan Yesus yang adalah tanda dan bukti yang sejati itu, kita boleh melihat bahwa Allah
Bapa ada. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa melihat aku, ia melihat Bapa. Melalui Tuhan Yesus kita melihat Allah yang tidak kelihatan. Kita melihat bagaimana Allah peduli kepada umatnya. Bagaimana Allah melihat dan menunjukkan kasih-Nya kepada orang-orang yang berdosa. Dan di dalam pribadi Tuhan Yesus kita melihat Sang Raja Damai itu. Dalam Immanuel sejati ada damai sejahtera bagi manusia yang percaya kepadanya. Kita melihat bahwa Sang Raja Damai itu sudah hadir di dalam dunia. Di dalam pribadi Tuhan Yesus, kita mendapatkan pendamaian itu dengan Allah. Dan melalui Tuhan Yesus, setiap diri kita sebagai orang-orang percaya mendapatkan pembebasan dari belenggu dosa. Bukan hanya dibebaskan, mendapatkan pembebasan secara fisik, tetapi yang terpenting adalah kita mendapatkan pembebasan yang bersifat kekal itu. Dan di dalam Tuhan Yesus kita juga mendapatkan jaminan bahwa kuasa dosa dikalahkan. Sehingga masing-masing di setiap diri kita mendapatkan pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus yang ada di dalam diri pribadi lepas pribadi. Roh Kudus yang menjadi meterai dan stempel dan juga jaminan bagi setiap orang percaya. Hingga pada suatu hari kelak, di dalam kekekalan itu, kita boleh meraih kekekalan itu. Roma 8 ayatnya pertama sampai kedua mengatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini adalah firman yang menjadi jaminan bagi setiap diri kita. Bahwa Immanuel yang sudah datang itu menjadi jaminan bahwa kita mendapatkan kelepasan dari hukuman kekal itu. Dan suatu hari kelak kita akan menyongsong Sang Immanuel untuk yang kedua kalinya, yaitu Tuhan Yesus yang akan datang kedua kali untuk menghakimi setiap orang. Nah, bagaimana respon terhadap Sang Immanuel ini? Pastinya di dalam kehidupan setiap orang, ketakutan dan kekhawatiran itu selalu ada. Begitupun dengan kehidupan Ahaz dan bangsa Yehuda yang mengalami serangan dan ancaman dari bangsa lain. Setiap orang diperhadapkan pada dua hal untuk merespon. Yang pertama, percaya kepada Allah, atau yang kedua, menuruti keinginannya sendiri. Melakukan apa yang dipandang baik menurut keinginannya sendiri. Dalam setiap hal kita diperhadapkan pada dua hal ini, paling tidak. Bagaimana respon Ahaz sebagai seorang raja yang membawa bangsa Yehuda? Sayangnya adalah ketika Yesaya sudah memberitakan akan janji penghiburan, ketika Yesaya sudah memberitakan akan bukti yang akan diberikan oleh Allah, Ahaz tetap memilih jalan yang salah. Dia tetap menuruti keinginannya sendiri. Dia memilih jalannya sendiri. Dia memilih bantuan dari Asyur. Ahaz memilih untuk memberikan segala harta yang dimiliki oleh kerajaan maupun dia mengambil harta yang ada di dalam bait Allah dan semua orang-orang yang di dalamnya
petinggi-petingginya, semua harta itu diberikan kepada Asyur. Dan apa yang terjadi? Ketika Ahaz melakukan semuanya itu, Allah yang Maha Tahu, Dia menunjukkan bahwa pilihannya salah. 2 Tawarikh 28 ayat 20-21 mengatakan, maka datanglah Tiglat-Pilneser, raja negeri Asyur. Kepadanya hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja, dan dari rumah-rumah para pemimpin, dan menyerahkan semua itu kepada raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Ketika Ahaz melihat dan mengandalkan Asyur yang dipandangnya kuat dan berkuasa, Ahaz mengandalkan Asyur yang dipandang bangsa yang besar, dan dia tidak memilih Allah, menuruti Allah. Hal inilah yang terjadi. Setiap diri kita pun juga mengalami hal yang sama. Pilihan kehidupan selalu ada. Rasa takut dan khawatir selalu ada di dalam kehidupan kita. Begitupun dengan dua sosok ini. Beliau adalah dua hamba Tuhan. Yang pertama sudah sangat kita kenal, yaitu Pendeta Paulinalo. Beliau dengan setianya melayani hingga akhir hidupnya. Dan yang kedua, mungkin tidak semua Bapak Ibu mengenalnya. Beliau adalah seorang hamba Tuhan Perkantas Surabaya. Beliau adalah alumni SAAT dan juga alumni SCTRI. Dan pada tahun ini, mereka dipanggil Tuhan untuk berpulang. Mereka mengakhiri hidup mereka dengan setia. Pastinya kehidupan mereka bukanlah kehidupan yang mudah. Di akhir hidup mereka, mereka harus berjuang melawan sel-sel kanker itu. Tetapi ketika dua orang ini mengenal Allah, Sang Immanuel itu, mereka melihat sangat worth it, sangat berharga memberikan hidupnya kepada Allah. Di tengah kesakitannya, mereka tetap menjalankan panggilannya. Karena mereka dapat mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ketika mereka mengenal dan melihat bahwa mereka sudah diperdamaikan, bahwa Sang Immanuel itu sudah menyapa secara pribadi dalam kehidupan mereka, mereka boleh menjadi hamba Tuhan yang setia. Pastinya untuk jemaat di tempat ini sangat mengenal Muselo. Bukan hidup yang mudah yang dijalani. Di awal-awal pelayanannya pasti ada tantangan dan juga ancaman yang beliau rasakan. Tetapi kita melihat sampai akhir hidupnya, di tengah sakitnya pun beliau tetap menjalankan panggilannya itu. Dia menjalankan untuk melakukan visinya, membangun Batu Licin. Dia menjalankan panggilannya dengan menelpon jemaat-jemaat yang ada. Menanyakan kabarnya, menguatkan setiap orang yang sakit, memberikan semangat kepada jemaat-jemaat yang sedang lemah tubuhnya. Seperti itulah gambaran di mana ketika orang sudah merasakan Sang Immanuel secara pribadi dalam hidupnya,
maka dia akan menggunakan seluruh kehidupannya untuk membagikan Sang Immanuel itu kepada orang lain. Nah, bagaimana dengan diri kita? Di dalam kehidupan kita pun kita juga sering diperhadapkan pada rasa khawatir, rasa takut. Bahkan tahun ini aja belum berlalu, tetapi kita sudah mendengar bahwa tahun 2023 akan diperhadapkan pada kondisi perekonomian yang tidak stabil. Bisa resesi, bisa yang lainnya. Pastinya itu juga membuat setiap diri kita bisa merasakan khawatir dan juga takut. Mungkin kita juga bisa merasakan khawatir dan takut ketika kita memikirkan anak-anak kita yang mulai beranjak besar dan harus kita lepaskan untuk bersekolah di luar kota. Kita merasa khawatir dan takut. Di tengah ancaman PHK, kita bisa merasakan khawatir dan takut karena bisa jadi aku di antara salah satunya. Tetapi respon yang sama ditentukan di dalam hidup kita. Apakah kita mau memilih untuk mengikut Tuhan atau kita mau mencari jalan keluar sesuai dengan keinginan kita sendiri? Apakah kita memilih mengandalkan kekuatan kita sendiri atau mengandalkan kekuatan Tuhan? Sudah pastinya Tuhan menghendaki supaya kita percaya dan mengandalkannya. Kita bisa mengikut dan setia kepada Tuhan. Kita bisa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kekhawatiran dan ketakutan kita. Ketika kita mengenal sosok yang agung ini. Ketika kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari kita merasakan bahwa Allah benar-benar berdaulat atas hidup kita. Kita mengalami bahwa Allah sangat berkuasa di dalam hidup kita. Allah yang sudah memberikan nafas kehidupan setiap diri kita. Pastinya Allah tidak akan membiarkan kita bergumul sendirian. Kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kehidupan bergereja kita melihat 48 tahun Tuhan sudah menyertai GKKA Banjarmasin ini. Apakah 48 tahun itu adalah masa yang mudah? Saya yakin tidak. Ada masa naik dan turun. Tetapi ketika gereja ini tetap berpaut kepada Tuhan, maka Allah tetap akan memakai gereja ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Allah akan memakai gereja ini untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Immanuel, Allah beserta kita. Allah sudah menyertai GKKA Banjarmasin ini sudah selama 48 tahun. Dan Allah yang sama sudah menyertai kehidupan saya dan juga kehidupan Bapak Ibu semuanya. Di dalam kehidupan secara pribadi maupun keluarga. Saya yakin bahwa kehidupan kita secara pribadi maupun di dalam kehidupan kita secara berkeluarga tidak selalu semuanya lancar. Rasa takut, khawatir, sedih, duka, bahagia selalu ada sepanjang kehidupan kita. Tetapi bagaimana Allah sudah menyertai kita? Apakah masing-masing dari kita masih melihat penyertaan Allah itu? Untuk kita bisa mengenal dan percaya kepada Allah Immanuel ini, kita harus mengalaminya secara pribadi. Ketika kita sulit untuk percaya, ingatlah apa yang sudah dilakukan oleh Allah. Lihatlah bukti-bukti sepanjang kehidupan kita sejak kita lahir di dunia ini.
akan sangat banyak kita temukan bahwa Allah Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah mengalami Allah Immanuel itu, bersediakah kita juga memberitakan Allah Immanuel kepada orang lain? Bersediakah kita menghadirkan Immanuel itu di dalam kehidupan keluarga kita, di dalam kehidupan kantor kita, di sekolah kita, atau dimanapun kita berada? Bersediakah kita membagikan dan men-sharingkan bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah yang akan memberikan rasa damai di tengah badai kehidupan itu. Dan ingatlah bahwa bukti yang terbesar sudah Allah nyatakan di dalam hidup kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Bukti yang sangat nyata, bukti yang bisa menjadi jaminan bagi setiap diri kita bahwa suatu hari kelak kita akan menyongsong Sang Immanuel untuk kedua kalinya, yaitu kita memasuki hidup kekal itu, hidup bersama-sama dengan orang-orang percaya lainnya, hidup bersama-sama dengan Allah di dalam kekekalan itu. Biarlah Allah Immanuel ini yang akan menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah Allah Immanuel ini juga menjadi pegangan hidup kita untuk kita boleh memasuki tahun 2023. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Ketika kami berkaca, ketika kami menengok ke belakang, bagaimana penyertaan-Mu di dalam hidup kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Sungguh sangat menakjubkan ya Tuhan. Ketika kami merasa ragu, ketika kami merasa takut, ketika kami merasa khawatir, Engkau tetap menyediakan orang-orang yang menguatkan setiap diri kami, sehingga kami boleh teguh di dalam Engkau. Dan kami tahu ketika orang-orang ini datang kepada setiap diri kami, itu karena Engkau. Engkau memakai mereka untuk menguatkan. Engkau menghadirkan bukti-bukti nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk kami memasrahkan hidup kami, mempercayakan hidup kami. Kami mau belajar menyerahkan kehidupan anak, pasangan dan juga pasangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak bisa mengontrol kehidupan mereka. Kami tidak bisa memegang kehidupan mereka 24 jam per 7 hari. Tetapi kami tahu bahwa Engkau Allah Immanuel yang sanggup memegang mereka mulai dari sekarang sampai waktu-waktu yang akan datang. Ajar kami untuk percaya, ajar kami untuk mengandalkan Engkau senantiasa ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, meskipun hidup kita berada dalam kesulitan, penuh dengan tantangan, tapi kita dipanggil untuk mewujud nyatakan firman Allah dalam keseharian kita. Dengan demikian Immanuel boleh nyata bahwa Allah beserta dengan kita semua. Mari saat ini saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita nyatakan kembali iman kita bersama dengan seluruh jemaat yang ada di segala tempat dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali pada pagi hari ini untuk beribadah bersama. Mari kita saling menyapa satu dengan yang lain dengan memberikan salam namaste dengan saudara-saudara kita di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Salam damai dari Tuhan. Dalam ibadah hari ini, apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Apakah ada yang baru kali ini datang? Kalau ada, saya undang untuk berdiri sejenak untuk kita bisa mengenal Bapak Ibu. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada ini jemaat GKKA semua. Kita akan beribadah kembali minggu depan, merayakan Natal bersama-sama. Mari kita datang dengan penuh sukacita. Di minggu ini ada juga saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahun kelahiran. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudari Cleodora IP, saudari Melody Aka, saudari Leticia Wong Sweli, Ibu Gentialisa, Bapak Tio Jianggi. Dan mungkin kalau seandainya ada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun tapi belum saya sebut namanya, saya ucapkan selamat ulang tahun, kiranya Tuhan menambahkan hikmat-Nya, berkat kesehatan dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Dan kita juga mau mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada keluarga yang merayakan wedding anniversary, Bapak Tirto Sumarto dan Ibu Linawati, Bapak Tio Bengwat dan Ibu Ko Kauwat, Bapak Andri Siman dan Ibu Lia Emnyo, Bapak Joni dan Ibu Lindawati, Bapak Wahid Tinduh dan Ibu Leni, Bapak Dharma Putra dan Ibu Seli Ursia, Bapak Andrea Santoso dan Ibu Bersani. Dan mungkin ada pasangan lain yang merayakan ulang tahun pernikahan di minggu ini, tapi belum saya sebut namanya. Saya ucapkan happy wedding anniversary, kiranya kasih setia dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa beserta dalam keluarga Bapak Ibu. Kita juga bersyukur atas berkat anugerah Tuhan dalam hidup kita. Mari kita naikkan syukur dengan memberi persembahan. 2 Korintus 8 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Hari ini kita akan memberi 3 persembahan. Yang pertama persembahan syukur untuk kas gereja. Bapak Ibu bisa mentransfer ke Bank BCA atau Bank Danamon. Lalu yang kedua persembahan misi dapat ditransfer ke Bank Mandiri. Yang ketiga persembahan Natal bisa ditransfer ke Bank BCA dengan ditambah angka 25 pada 2 angka yang terakhir dari jumlah transferan. Atau bisa scan kode QR di depan Bapak Ibu. Atau kalau mau memberi persembahan secara langsung bisa mengambil amplop di depan dan memasukkannya dalam kotak persembahan yang ada di pintu masuk. Mari kita memberi dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan Kita Sorga Bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia.
damai yang besar. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Kau berikan. Kami bersyukur juga Engkau memberkati kami di dunia ini sehingga kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan Engkau menyertai kami sampai saat ini. Dan kami memberikan persembahan, kuduskan ini untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Pakai ini Tuhan, di mana gereja kami menjadi gereja misi untuk memberitakan Injil-Mu. Berkati ini semua, dan kami kembalikan ini semua hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan melihat untuk video dari kegiatan misi. Kami undang jemaat dengan kasih untuk kita mendoakan pokok-pokok doa ini. Kami undang untuk jemaat bisa berdiri, kita sama-sama berdoa untuk Kalimantan. Pertama, kita berdoa untuk Pulau Kalimantan ini. Kita yang ditempatkan di Pulau Kalimantan, agar Tuhan mau berkarya buat kita. Agar kita juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat, yaitu bisa menyebarkan Injil atau menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita di Kalimantan ini. Dan kita juga doakan untuk orang-orang yang dikasihi Tuhan, agar mereka juga bisa menjadi alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita doakan agar diri kita dipakai Tuhan dan orang-orang yang dikasihi Tuhan itu menjadi garam dan terang di lingkungan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga yang mulia,
kami mendoakan untuk Pulau Kalimantan. Engkau memberkati kami dan Engkau menempatkan kami di Pulau Kalimantan ini. Tolong Tuhan agar kami semua orang-orang yang percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu juga bisa menjadi berkat buat orang-orang yang lain. Pakai kami, urapi kami, sehingga kami juga menjadi alat-Mu di muka bumi ini, terutama di Kalimantan. Dan berkati orang-orang yang Kau kasih, orang-orang yang percaya, di mana mereka tinggal di Kalimantan ini, mereka juga Engkau berkati dan mereka menjadi garam dan terang untuk di Kalimantan ini. Kami serahkan mereka semua dan Pulau Kalimantan ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk perayaan Natal di seluruh gereja di Indonesia. Kita tahu bahwa ada hal yaitu Natal, yaitu lahirnya Juru Selamat. Kita doakan agar di suasana ibadah ini menjadi berkat. Dan keluarga-keluarga yang merayakan Natal, gereja-gereja yang merayakan Natal menjadi berkat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita, telah lahir di dunia ini. Doakan untuk kondisi keamanan, kondisi situasi hati jemaat dan orang-orang yang berada di sekitar kita juga, agar mereka juga mengenal dan mendapatkan damai Kristus. Mari kita doakan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, di bulan Desember ini kami merayakan Natal. Tolong Tuhan, Engkau juga turut campur tangan bahwa kami yang sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami yang merayakan bahwa Engkau lahir di dunia ini dan kami mau beribadah, tolong Tuhan agar ibadah kami menjadi berkat buat lingkungan kami juga, buat orang-orang yang mau mengenal Engkau sehingga mereka juga dapat diselamatkan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, tolong Tuhan rencana dan kehendak-Mu dan kasih-Mu agar kami menjadi alat-Mu di muka bumi ini juga. Amin. Kita doakan untuk pokok doa yang ketiga. Kita berdoa bagi GKKA Indonesia, Jemaat Banjarmasin dalam memaknai Natal ini, dalam membawa semangat menyatakan kabar baik buat lingkungan kita, buat di mana kita sudah percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita bisa merayakan ini dan kita bisa bagikan, kita ajak orang-orang sehingga mereka juga mendapatkan berkat, yaitu damai sejahtera yang dari Tuhan, sehingga mereka juga suatu ketika mereka juga terbuka dan mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Kita doakan untuk jemaat GKKA ini agar dalam merayakan Natal mereka bisa punya makna dan mereka menjadi alat Tuhan di lingkungan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, mohon Tuhan Kau turut campur tangan buat jemaat GKKA ini. Mereka yang sudah mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berikan mereka damai sejahtera dan berikan mereka kesempatan untuk membagikan damai sejahtera itu buat lingkungan mereka, buat keluarga mereka, dan buat gereja ini juga untuk bisa bertumbuh. Kami serahkan semua jemaat ini pertumbuhannya untuk iman mereka sehingga mereka mendapatkan damai sejahtera, iman yang menyelamatkan. Kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan orang-orang yang mereka ajak untuk datang beribadah juga mendapatkan damai sejahtera itu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang keempat, saya mohon untuk kaum wanita untuk bisa mendoakan untuk jemaat kita yang sakit, itu sudah tertera di LCD, kita doakan. Dan kalaupun
ada yang belum tertulis di sana, kita juga doakan. Kita doakan agar mereka yang sakit tetap mendapatkan harapan, yaitu mereka mendapatkan kekuatan, mereka merasakan adanya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kelima, untuk kaum pria bisa mendoakan jemaat yang berulang tahun, baik berulang tahun kelahiran maupun berulang tahun pernikahan, kiranya dengan bertambahnya usia pernikahan dan usia kelahiran mereka, mereka juga menjadi dewasa dalam iman mereka. Mereka juga diberkati dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mereka bisa berpegang dalam kehidupan masa yang akan datang ini. Mari kita sama-sama buka suara, kita mendoakan untuk dua pokok doa ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun kelahiran dan berulang tahun untuk keluarga mereka, wedding anniversary. Tolong Tuhan, Engkau turut campur tangan dalam proses kehidupan mereka, mereka yang bertumbuh secara usia, mereka juga bertumbuh secara iman mereka. Tolong Tuhan, agar kehidupan mereka ada damai sejahtera, sehingga mereka menjadi contoh teladan untuk mereka membawa berita sukacita buat orang-orang lain juga. Terima kasih untuk semua ini. Pakai mereka dalam usianya, dalam proses mereka untuk menjadi baik di hadapan-Mu sesuai dengan rencana kehendak-Mu. Terima kasih untuk semua ini, dan kami akan menutup rangkaian doa ini dengan doa yang Kau ajarkan buat kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Silakan berdiri. Jemaat yang terkasih, janganlah kita takut dan gentar menghadapi pergumulan dan masa depan kita, karena Allah Immanuel bersama dengan kita. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai, milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik, jangan lakukan yang jahat, hiburlah mereka yang tawar hati, kuatkanlah yang lemah, bantulah yang menderita, hormati semua orang, kasihi dan layanilah Tuhan, bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Ibadah kita akan segera selesai, saatnya kita diutus untuk mengabarkan berita sukacita akan kedatangan Immanuel, bahwa Allah senantiasa beserta dengan kita. Biarlah apapun yang kita kerjakan, kita persembahkan sebagai pujian dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pengumuman yang dapat kita simak bersama-sama. Yang pertama berkaitan dengan bidang persekutuan, Bapak Ibu sekalian diundang untuk bisa dapat mengikuti persekutuan doa setiap hari Sabtu pukul 7 pagi melalui aplikasi Zoom. Kemudian Bapak Ibu Saudara juga diundang untuk mengikuti persekutuan doa pada hari Selasa malam ini pukul 19.30, di mana pada Selasa ini adalah PDP gabungan untuk berdoa bersama untuk persiapan bagi panitia Natal dan juga para penata layan dalam rangkaian Natal kita di akhir tahun ini. Selasa 20 Desember pukul 19 di Aula lantai 1. Kemudian bidang diakonia, hari ini klinik dibuka bagi Bapak Ibu dapat memanfaatkan layanan pemeriksaan, 3 jenis layanan pemeriksaan untuk gula darah, kolesterol juga asam urat dengan biaya Rp15.000 di lantai 1 di ruang klinik kita. Dan pengumuman untuk komisi anak kepada Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak maupun keponakan atau cucu, pada minggu depan, yakni hari Minggu tanggal 25 Desember, ibadah komisi anak akan digabung bersama dengan perayaan Natal kita di aula ini. Dan kemudian dari segenap majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita berbelasungkawan atas meninggalnya Bapak Petrus Alfian Halim, Papa dari Evangelis Waniwati yang meninggal pada hari Minggu kemarin dan telah dikebumikan pada hari Senin tanggal 12 Desember. Dan juga panitia Natal menyampaikan berkaitan dengan anggaran perayaan Natal, di mana total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp42.762.500. Bapak Ibu dapat berpartisipasi juga memberikan persembahan lewat amplop persembahan yang telah tersedia di depan ataupun juga melalui scan QR yang ada di hadapan Bapak Ibu Saudara dengan menambahkan digit angka 25 di digit terakhir. Dan juga untuk rangkaian acara Natal dan Tahun Baru kita, yakni ibadah malam Natal pada tanggal 24 Desember pukul 19 WITA. Dan kemudian ibadah Natal pada hari Minggu pada tanggal 25 Desember pada pukul 9.30 WITA. Dan juga persekutuan akhir tahun pada hari Sabtu tanggal 31 Desember pukul 19 WITA. Dan juga ibadah Tahun Baru Sabtu pada hari Minggu 1 Januari pada pukul 9.30. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.